Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailul Lutfi Lailia dari Prodi Sosiologi Agama, mata kuliah Agama dan Perubahan Sosial kelas B, dosen pengampu Bapak Muhammad Zuhdi. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang pesantren dan perubahan sosial. Baik, sesuai dengan judul saya, yaitu pesantren dan perubahan sosial, yang pembahasannya akan berisi tentang bagaimana agama di dalam pondok pesantren ini mempengaruhi perubahan sosial yang ada di masyarakat. Sebelum pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apakah itu agama dan apakah itu perubahan sosial. Yang pertama yaitu agama. Agama menurut bahasa Sanskerta itu berasal dari A dan gama. A yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau, atau kalau digabungkan menjadi tidak kacau. Dan dapat disimpulkan pula bahwa agama merupakan suatu aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau. Sementara itu dari bahasa Inggris terdapat kata religion dan religi yang artinya yaitu aturan hidup yang mengikat manusia dan menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Jadi agama ini merupakan suatu yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya. Sementara perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam bentuk sosial, nilai, dan juga sikap serta perilaku individu terhadap kelompok yang ada di masyarakat. Baik, setelah kita mengetahui apa itu agama dan perubahan sosial, pembahasan lebih lanjut yaitu bagaimana agama ini dapat berpengaruh pada perubahan sosial yang terjadi masyarakat melalui fenomena yang terdapat di pondok pesantren ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apakah itu pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu keagamaan keislaman yang dipimpin oleh seorang kiai sekaligus sebagai pendiri dan pemilik pondok pesantren tersebut. Dalam pengajarannya, kiai ini dibantu oleh beberapa guru dan ustadz dalam mengajarkan ilmu-ilmu tentang keagamaan Islam yang menjadi basic dari pelajaran yang ada di pondok pesantren dengan menggunakan metode yang khas ala pondok pesantren. Metode ini tentunya sangat beda dan tidak sama dengan lembaga-lembaga pendidikan formal lainnya, yaitu dengan adanya madrasah diniyah, yang mana dalam madrasah diniyah ini mengajarkan tentang kitab kuning yang biasa digunakan sebagai media dari pembelajaran pada madrasah diniyah ini. Kemudian orang yang menerima pembelajaran di pondok pesantren ini dinamakan santri, yang mana santri ini menetap tinggal di dalam pondok pesantren sehingga menerima pembelajaran-pembelajaran yang telah diajarkan di dalam pondok pesantren, termasuk pembelajaran metode kitab kuning ini yang caranya dibacakan langsung oleh ustadz, kemudian oleh santri ini ditulis dengan menggunakan tulisan pegon. Nah, tulisan pegon inilah yang menjadi metode atau cara khas yang hanya dimiliki oleh pondok pesantren. Juga dalam pengajarannya, kitab kuning ini memiliki banyak macamnya, yang diantaranya dalam
fikih, misalnya kitab kuning yang digunakan yaitu kitab Fathul Qorib yang mengajarkan bagaimana hukum-hukum keseharian antara manusia dengan manusia, juga manusia dengan Allah. Juga pembahasannya sangat luas, tidak hanya pada fikih saja. Ada pembahasan di akhlak, pembelajaran akhlak, juga tauhid dan lain sebagainya. Sehingga melalui pembelajaran yang telah didapatkan melalui madrasah diniyah atau dalam pondok pesantren ini, santri dapat mengambil manfaat dari apa yang telah dipelajarinya. Misalkan dari pembelajaran akhlak yang mengajarkan bagaimana santri itu harus selalu sopan santun terhadap siapapun, terhadap orang yang lebih tua, terhadap sesamanya, dan terhadap yang lebih muda darinya, atau tentang hukum-hukum dalam kehidupan sehari-hari, atau tentang pembelajaran sholat atau ibadah-ibadah seperti puasa, sholat, haji, dan lain-lain sebagainya, yang tentunya bisa menambah pengetahuan santri dan bisa dijadikan sebagai panutan dalam kehidupannya kelak. Karena umumnya santri-santri yang masuk dalam pondok pesantren ini pasti ingin mengetahui lebih dalam tentang pengetahuan ilmu agama yang mana belum didapatkan dari luar pondok pesantren, sehingga dengan pembekalan dan pembelajaran yang terdapat dalam pondok pesantren ini, nantinya ketika santri sudah lulus dan sudah keluar dari pondok pesantren, bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dalam masyarakat di daerahnya sesuai apa yang telah didapatkannya di dalam pondok pesantren tersebut. Sehingga dengan ilmu agama yang telah diperoleh santri ini di dalam pondok pesantren, santri ini bisa menjadi agen perubahan sosial di dalam masyarakatnya. Misalkan ketika biasanya di dalam masyarakatnya ini hanya melakukan sholat berjamaah di musola hanya 2 kali waktu sholat, yaitu sholat isya dan maghrib, santri ini bisa mencontohkan melakukan sholat berjamaah 5 waktu yang kemudian akan diikuti oleh masyarakat sekitar, sehingga dengan perbuatannya ini bisa menjadi contoh baik di lingkungannya, atau juga bisa mendakwahkan apa yang telah diperoleh selama di pondok pesantren kepada masyarakat lingkungannya. Jadi di sini kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini, yaitu santri yang mondok di pondok pesantren ini bisa menjadi generasi perubahan di masyarakat lingkungannya dari apa yang telah diperoleh pada pembelajaran di pondok pesantren, sehingga bisa diajarkan kembali atau diamalkan dan dapat menjadi contoh di masyarakat lingkungannya, sehingga metode-metode pembelajaran yang telah diajarkan di pondok pesantren ini kepada santri ini bisa menjadi suatu perubahan di masyarakat sekitar atau masyarakat lingkungan dari santri-santri tersebut. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.